Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce dan Qing Yue yang masih dikejar oleh tetua Mu Tianbei. Saat itu, tetuamu berkata bahwa gadis kecil sepertimu tak mungkin bisa mengalahkanku. Karena bagaimanapun juga, tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi darimu. Melihat istrinya kesulitan menahan serangan itu, Yunce pun tak tinggal diam. Ia segera menyuruh Molly untuk melawan tetuamu karena sekarang tubuhnya belum sembuh. Sehingga Molly pun langsung keluar dan menghadapi tetuamu. Tetuamu yang menyaksikan gadis kecil di depannya tentu sangat terkejut dan ia terus meremehkan Molly yang hanyalah seorang bocah. Tetapi Molly bertanya kepadanya, "Jika kau ingin mati, dengan cara apa?" Tetuamu yang mendengar hal itu justru malah tertawa. Bahkan ia berkata, "Jika kau tak mungkin bisa membunuhku." Namun Molly menjadi kesal dan segera menebasnya hingga menjadi 2 bagian. Setelah berhasil membantai tetuamu, Molly mengatakan bahwa sekarang dia telah mati. Dan kini aku akan fokus untuk menetralisir racun di dalam tubuhku. Scene kembali ke Yunce dan Qing Yue setelah setengah jam berlalu. Saat ini tubuh Qing Yue sudah hampir kehabisan energi spiritual. Bahkan ia terjatuh tepat di bawah tubuh Yunce. Yunce yang melihat hal itu tentu merasa sangat senang. Tetapi Qing Yue menyuruhnya untuk segera bangun. Lagi pula ia sudah tahu jika luka dalam Yunce tidak kambuh sama sekali. Dengan berat hati, Yunce pun berkata, "Baiklah kalau begitu." Sedangkan Qing Yue merasa bahwa Yunce sekarang sudah baik-baik saja, sehingga ia akan pergi meninggalkannya sendirian. Yunce yang mau ditinggal oleh Qing Yue tentu langsung memanggil istrinya itu. Dan ia berkata, "Bagaimana mungkin kau mau meninggalkan suamimu seperti ini? Karena bagaimanapun juga kita adalah suami istri yang seharusnya hidup bersama." Mendengar perkataan tersebut, Qing Yue pun langsung bertanya, "Lantas mengapa kau masih berdiri di situ? Apakah dirimu tak mau mengejarku?" Sehingga hal itu pun membuat Yunce senang dan segera mengejarnya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Yunce bertanya pada istrinya, "Apakah kau pernah mendengar harta terbaik di alam rahasia Tianqi ini?" Qing Yue menjawab bahwa aku pernah mendengar dari guruku. Jika 400 tahun yang lalu seseorang pernah menemukan teratai hati kaisar. Diketahui waktu itu senior sekte Xiao menggunakan transmisi suara ketika menemukannya. Dan katanya teratai hati kaisar sama persis seperti dalam catatan yang merupakan benda suci di dalam catatan Istana Frozen Clouds. Namun sangat disayangkan ternyata transmisi suara itu adalah kata-kata terakhir sebelum kematiannya. Bahkan hal itu juga membuat Yunce seketika terkejut. Tetapi ia pernah mendengar jika mendapatkan teratai hati kaisar, maka akan meningkatkan kekuatan. Sehingga jika ia mendapatkannya, maka bisa mencapai Heavenly Mystic dalam 1 langkah. Tak hanya itu saja, Qing Yue juga memberitahu bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam teratai hati kaisar sangatlah lembut. Dan ia tidak akan menyebabkan efek negatif pada tubuh seseorang. Yunce bertanya seperti apakah bentuk dari teratai hati kaisar. Qing Yue menjawab jika bentuknya jauh lebih besar dari bunga teratai biasa. Dan kelopak bunganya berwarna biru muda. Kemudian Yunce lanjut menjelaskan apakah warna birunya seperti kristal dan apakah benang sari di tengahnya berwarna merah tua yang bersinar. Mendengar hal itu justru membuat Qing Yue merasa terkejut karena Yunce secara tiba-tiba menunjuk bunga teratai yang ada di sana.
Setelah melihat bunga itu, Qing Yue bertanya-tanya apakah ini benar-benar teratai hati kaisar. Dan ternyata itu memang persis seperti apa yang ada di dalam catatan. Sehingga Yunce segera menggenggam tangan Qing Yue dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena tempat ini pasti memiliki monster binatang buas. Setelah beberapa waktu sudah berlalu, Yunce merasa jika sepertinya monster di sini sedang berhibernasi, sehingga ia berniat untuk mengambil bunga itu dengan cepat. Tetapi Qing Yue mengingatkan agar Yunce jangan ceroboh memetiknya, karena sedikit kesalahan maka efeknya akan menghilang. Yunce menegaskan agar kau tak perlu khawatir, karena bagaimanapun juga aku adalah si tabib jenius, sehingga ia pun langsung memetiknya secara perlahan. Namun sesudah memetiknya, tiba-tiba saja muncul monster dari bawah es yang begitu besar. Hal itu pun sontak membuat Yunce segera mengajak Qing Yue untuk kabur, dan rupanya saat bunga teratai dipetik membangunkan monster tersebut. Dari kejauhan, tetua Ling Yufeng terkejut mendengar raungan keras dari monster itu. Dan menurutnya, monster ini adalah monster Tyrant yang telah dibangunkan oleh seseorang. Sehingga ia harus pergi dari sana karena hanya kematianlah yang menunggunya di sini. Tak berhenti sampai di situ, bahkan Molly juga tak bisa membantu Yunce. Ia mengatakan bahwa sekarang kekuatanku sudah sepenuhnya tersegel. Dan dengan nada kesal, Molly menjelaskan jika saat ini kau pasti akan mati. Ketika monster Tyrant melancarkan serangan, Yunce berkata bahwa aku tak boleh mati sekarang. Dengan cepat ia menahan serangan itu menggunakan teknik pengunci lingkaran awan. Bahkan dirinya dibuat muntah darah karena menahan serangan tersebut. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun segera menggenggam tangan Qing Yue. Dan saat monster itu membuka mulutnya, Yunce langsung masuk ke dalam. Sehingga saat ini mereka berada di dalam perut monster Tyrant. Ketika berada di dalam sana, Qing Yue berkata bahwa perut monster Tyrant kenapa seperti gua es. Sedangkan Yunce yang terluka parah tetap merasa tenang karena ia mengetahui jika istrinya baik-baik saja. Berbeda dengan Qing Yue yang sangat khawatir dengan kondisi Yunce. Namun Yunce berkata, setelah aku mati, kau harus pergi dari sini. Dan jika ada kehidupan berikutnya, bagaimana jika kau tetap menjadi istriku lagi? Karena di kehidupan kali ini, aku belum bisa menaklukkan hatimu. Sebelum kematiannya, Yunce meminta maaf kepada orang-orang tercintanya. Dan ia berkata pada adiknya yaitu Su Ling-er jika aku akan menyusulmu. Tetapi hal itu justru membuat hati Qing Yue luluh dan meneteskan air mata. Qing Yue tak percaya jika dirinya benar-benar dibuat menangis. Dan ia menjelaskan bahwa kau tak perlu menunggu kehidupan berikutnya. Karena semenjak kau mengalahkanku di kompetisi, dirimu sudah menaklukkan hatiku. Ia juga mengatakan bahwa kau sudah berbuat banyak untukku. Namun sebaliknya, aku justru belum menjalankan tugas sebagai istrimu. Sehingga saat ini aku tak mungkin akan membiarkanmu mati. Setelah beberapa saat, kini Yunce mulai tersadar dan ia bertanya pada Molly, mengapa aku belum mati? Molly pun menjawab bahwa kau sangat beruntung, tetapi sekarang Qing Yue lah yang sekarat. Bahkan Qing Yue sampai menghabiskan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Yunce. Yunce yang melihat tubuh istrinya tak berdaya, segera bergegas untuk menolongnya. Dan secara tiba-tiba, kini mutiara racun surgawi bersinar terang. Sehingga Yunce penasaran apakah di sini ada harta tersembunyi. Molly menjelaskan bahwa monster ini dapat menelan setengah gunung. Dan jika memang ada harta berharga, tentu tak mustahil ikut tertelan juga. Bahkan setelah diperiksa oleh Molly, ternyata Yunce sangatlah beruntung. Karena secara kebetulan atribut es monster Tyrant berada di sana.
Molly segera melemparnya ke arah Yunce, dan Yunce merasa bahwa benih api dewa jahat terkoneksi dengan atribut es, yang ternyata atribut es itu adalah benih air yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Setelah Yunce menelan benih itu, Molly menjelaskan bahwa dengan mengkonsumsi benih air dewa jahat, maka itu bisa memberikan pembuluh darah mistik memiliki dua atribut, yaitu api dan air. Bahkan benih es yang tersegel sebelumnya juga akan sepenuhnya terbuka. Molly lanjut berkata bahwa selain atribut api, Yunce juga bisa memanipulasi air bahkan kebal terhadapnya. Dan hawa dingin yang ada di tempat ini tidak akan bisa menyakiti tubuh Yunce. Kemudian Yunce memberitahu jika dirinya mengalami peningkatan hingga spirit mistik. Dan luka dalam tubuhku juga telah sembuh sepenuhnya. Bahkan kekuatan mistik miliknya juga telah kembali pulih. Setelah itu, Yunce pun membuat sebuah formasi untuk menahan hawa dingin di sana. Tapi sepertinya Yunce harus segera mengeluarkan Qing Yue dari tempat ini. 构建屏障，隔绝寒气。这一时半会儿去哪找啊？虽然不是什么稀罕之物。 Molly berkata bahwa Yunce memiliki keberuntungan yang luar biasa. Karena hanya dalam 2 tahun saja, Yunce bisa mendapatkan 2 benih dewa jahat. Secara tiba-tiba, jiwa dewa jahat muncul dan ia mengatakan bahwa diriku telah menunggumu datang selama bertahun-tahun. Dan sisa jiwa milikku akhirnya akan segera tersebar. Saat jiwa dewa jahat melihat ingatan Yunce, dirinya menyadari bahwa keinginan terbesar Yunce adalah keluar dari tempat tersebut. Lalu jiwa dewa jahat akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenuhi permintaan Yunce. Mendengar hal itu, Yunce langsung berterima kasih. Dan karena Qing Yue sedang dalam kondisi berbahaya, Yunce meminta agar jiwa dewa jahat segera mengeluarkan mereka. Namun sebelum itu, jiwa dewa jahat mengingatkan bahwa kau telah mewarisi kekuatanku. Bahkan kau juga terikat untuk meneruskan semua misi yang belum aku selesaikan. Jadi di masa depan kau telah ditakdirkan menjadi lebih kuat melebihi apa yang kau bayangkan. 这到底足够了，必须在25天之内赶回去。虽然有些取巧。 Setelah ini kau akan berada di suatu tempat yang indah selama 12 jam. Namun setelah itu kau akan dikembalikan lagi ke duniamu yang sesungguhnya. Lalu ternyata Yunce dikirim ke sebuah tempat bernama Benua Azure Cloud. Dan Yunce pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Qing Yue. Tetapi tiba-tiba saja ada seorang anak kecil yang datang sambil berlari meminta tolong. Terlihat juga di belakangnya beberapa orang pria yang sedang mengejarnya. Melihat hal itu, Yunce pun segera menolong anak perempuan tersebut. Setelah Yunce berhasil menghajarnya, para pria itu pun segera pergi dari sana. Lalu anak perempuan itu berterima kasih pada Yunce karena telah menyelamatkan dirinya. Kemudian ketika Yunce memanggil namanya yaitu Suling Er, anak itu bertanya, dari manakah kau tahu namaku? 怎么才能让小仙女复原吧？哥哥，你醒了。 Saat itu Yunce berpikir bahwa sepertinya anak ini mirip sekali dengan adikku. Karena penasaran, Sulinger pun bertanya siapakah sebenarnya namamu. Lalu dia menjawab bahwa namaku adalah Yunce. Kemudian Sulinger berkata bahwa dirinya seperti pernah mendengar nama itu. Dan ia pun bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya. Yunce memberitahu bahwa kau tidak hanya memiliki nama yang sama dengan orang yang aku sayangi, tetapi kau juga memiliki penampilan yang sama seperti dirinya. Tak hanya itu, Yunce juga mengajak Suling Er untuk bertemu Qing Yue. Kemudian setelah itu, Yunce akan segera mengantar Suling Er kembali ke rumahnya. Di sana, Suling Er bertanya mengapa wanita tersebut terbaring di tempat ini. Tetapi Yunce menjawab bahwa wanita ini sedang sakit, namun sebentar lagi akan segera sembuh. Di dalam hati, Yunce berkata bahwa karena kau telah mentransfer semua kekuatan mistikmu padaku, jadi hawa dingin yang ada di gua tadi masuk ke dalam tubuhmu. Dan jika kau tidak melatih teknik Frozen Cloud, kau tak mungkin bisa bertahan. 不能再这么按部就班的蛮干，封牌位战还有不到1个月的时间。
Saat ini aku akan menggunakan cara lembut untuk membantumu agar bisa pulih. Sulinger mengatakan bahwa Yunce adalah orang yang sangat baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan kakakku sendiri. Sulinger juga kebingungan mengapa ia bisa berkata seperti ini, seolah-olah aku sudah mengenalmu sejak lama. Kemudian Yunce bertanya, di manakah tempat tinggalmu dan mengapa orang-orang tadi ingin menangkapmu? Sulinger menjelaskan bahwa rumahku tidak terlalu jauh dari tempat ini, dan saat itu aku sedang bermain dengan ayahku. Lalu tiba-tiba saja mereka semua datang. Kemudian ayahku bertarung dengan mereka dan menyuruhku untuk pergi. Namun saat di perjalanan aku bertemu dengan mereka semua yang langsung mengejar diriku. Sulinger juga berkata bahwa ia tadi tak sengaja terjatuh saat dikejar. Lalu Yunce segera memeriksa kaki Sulinger untuk mengobatinya. Yunce bertanya lagi di manakah ini sebenarnya karena aku datang dari jauh dan tidak tahu di mana ini. Sulinger memberitahu bahwa kita berada di kaki gunung tertinggi yaitu Taisu dan nama klan keluargaku adalah Taisu Men. Apakah kau pernah mendengarnya? Yunce menjawab bahwa tentu saja aku pernah mendengarnya, karena guruku mengatakan jika Gunung Taisu adalah salah satu dari 13 gunung tertinggi. Namun di dalam hati Yunce terkejut karena di Kekaisaran Bluewind tidak ada yang tahu tentang benua Azure Cloud. Dan sepertinya benua Heavenly Mystic dengan benua Azure Cloud ada di dunia yang berbeda. Bahkan mereka tidak memiliki keterkaitan sedikit pun. Dan sekarang Dewa Jahat malah mengirimku ke sini. Kemudian Yunce ingat bahwa jiwa Phoenix pernah memberitahunya kalau ia memiliki 3 kehidupan. Dan di kehidupan ini aku membawa memori dari kehidupan pertama serta keduaku yang telah mati, yaitu sekitar 27 tahun yang lalu. Dan aku pernah berpikir bahwa benua Azure Cloud hanyalah sebuah mimpi. Yunce kembali bertanya apa nama negara dari benua ini. Sulinger menjawab bahwa nama negara ini adalah negara Fuso dan sekarang tahun 1999. Mendengar penjelasan tersebut, Yunce merasa terkejut karena saat dirinya jatuh dari tebing adalah tahun 2014 di benua Azure Cloud. Dan sekarang sudah 1,5 tahun berlalu sejak ia terjatuh. Jadi sekarang seharusnya tahun 2015 dan jika waktu memang berputar 27 tahun, maka seharusnya sekarang benua Azure Cloud berada di tahun 1987. Di saat melihat luka Sulinger, Yunce menyadari bahwa luka itu memang sama seperti luka adiknya. Dan Sulinger menjelaskan bahwa luka ini karena aku digigit oleh musang saat usia 7 tahun. Tapi aku tidak menyalahkan musang itu karena akulah yang tak sengaja menginjak ekornya. Dan aku memberi nama musang tersebut dengan panggilan Ling Ling. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang masih memeluk erat tubuh Sulinger. Saat itu ia berkata, sekalipun ini adalah ilusi dari Dewa Jahat, aku tak akan bangun lagi. Dikarenakan Yunce telah bertemu dengan orang yang mirip seperti adiknya. Kemudian Sulinger bertanya mengapa Yunce meneteskan air mata. Yunce menjawab bahwa aku baik-baik saja dan sepertinya mataku hanya terkena debu. Tak berselang lama, kini luka Sulinger sudah disembuhkan oleh Yunce. Sulinger pun sangat senang dan segera berterima kasih. Bahkan ia memuji Yunce yang hebat dalam mengobati luka. Di sisi lain, terlihat ayahnya Sulinger yang bernama Su Hengsan sedang mencari anaknya. Diketahui bahwa Su Hengsan adalah pemimpin dari klan Taisu Men. Tak berselang lama, mereka pun bertemu kembali. Sehingga Sulinger menjadi sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Ayahnya bertanya, apakah kau baik-baik saja? Sulinger menjawab, jika ayah tak perlu khawatir, karena barusan Kak Yunce telah menyelamatkanku. Mendengar penjelasan itu, Su Hengsan segera berterima kasih pada Yunce. Tetapi Yunce menjawab bahwa Sulinger adalah anak yang baik. Lagi pula senior tak perlu sungkan seperti itu.
Su Hengsan bertanya apakah teman wanitamu sedang sakit parah. Yunce menjelaskan bahwa dia adalah istriku dan sepertinya butuh waktu cukup lama untuk kembali pulih. Su Hengsan sudah tahu jika Yunce berasal dari tempat yang jauh, sehingga ia menawarkan untuk mengajaknya tinggal sebentar ke klan Taisumen. Yunce pun setuju dan mereka segera berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, Yunce bertanya mengapa senior dan Suling-er diburu saat sedang bermain. Su Hengsan menjawab bahwa kami diburu oleh orang-orang dari kastil Heimu. Lagi pula konflik ini merupakan masalah antar sekte. Singkat cerita, tibalah mereka di klan Taisumen yang merupakan sekte nomor 1 di benua Azure Cloud. Hal itu pun membuat Yunce terkejut mengetahui bahwa Suling-er adalah tuan putri di sini. Tak berselang lama, datang Su Haoran yang merasa khawatir dengan ayahnya, dan Su Haoran merupakan tuan muda dari klan Taisumen. Ia juga langsung berterima kasih karena berkat Yunce yang membantu mereka. Ayahnya memberitahu bahwa istri Yunce sedang terluka dan ia menyuruh Su Haoran untuk memperlakukannya dengan baik. Tapi ketika melihat Qing Yue, Su Haoran sangat terpukau dan ia kebingungan apakah wanita ini seorang peri karena wajahnya begitu cantik. Yunce yang melihat tatapan dari Su Haoran tentu merasa sangat kesal karena berani-beraninya orang ini menatap Qing Yue seperti itu. Tetapi Su Haoran disuruh ayahnya untuk segera mempersiapkan kamar pada Yunce, sedangkan ia sendiri masih memiliki urusan lain. Su Haoran yang mendengar hal itu segera mempersilakan Yunce untuk mengikutinya. Tetapi di tengah jalan ia terlihat benar-benar menyukai Qing Yue. Bahkan dirinya sudah tak sabar untuk memilikinya. Sesampainya di dalam kamar, Yunce berpikir bahwa ia harus fokus mengobati Qing Yue lebih dulu. Dan jika Su Haoran berani macam-macam, maka ia tak akan menahan diri lagi. Bahkan tak akan segan-segan untuk langsung membunuhnya. Kemudian Yunce bertanya pada Molly apakah ada cara untuk mempercepat pemulihannya. Molly menjawab tentu saja ada cara, yaitu menggunakan teratai hati kaisar. Dan bukan hanya menyembuhkannya saja, tetapi juga dapat langsung menerobos ke ranah Heavenly Mystic. Yunce mengerti dan ia akan segera memulai prosesnya. Namun Molly mengingatkan jika dalam 1000 tahun kau tak akan mungkin bisa mendapatkan teratai hati kaisar lagi. Sehingga dirimu harus memikirkannya baik-baik. Apalagi efek kekuatan yang didapatkan untuk tubuhmu jauh lebih besar daripada tubuh Qing Yue. Meskipun demikian, Yunce tetap rela kehilangan kesempatan itu asalkan Qing Yue bisa selamat. Sehingga hal itu membuat Molly kesal karena Yunce seperti orang bodoh. Tetapi Yunce menjelaskan jika kau yang terbaring sakit saat ini, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, Yunce berhasil menyempurnakan teratai hati dengan mutiara racun surgawi. Bahkan dalam sekejap, Qing Yue kini mulai tersadar setelah menelan pil tersebut. Tetapi Qing Yue merasa terkejut karena rupanya Yunce rela memberikan teratai hati kepada dirinya. Secara tiba-tiba datang Suling-er yang memberitahu bahwa ayahnya bilang jika nanti sore Yunce harus menutup pintu karena banyak orang yang hadir mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Yunce mengerti, tetapi ia penasaran apakah yang dimaksud dengan hal buruk yang akan terjadi. Dan benar saja setelah beberapa waktu berlalu, kini Su Hengsan dan tetua yang lainnya mulai berkumpul di ruang rapat. Su Hengsan sangat kesal karena Su Hengye yang merupakan kakak kedua telah bekerja sama dengan kastil Heimu. Padahal pendapatan klan Taisumen sudah diberikan banyak kepadanya. Begitu pula dengan tetua Li Yunji yang juga ikut berkhianat, meskipun ia sudah dibantu oleh Su Hengsan. Li Yunji menjelaskan bahwa karena bantuan itulah aku tak mau klan Taisumen hancur di tanganmu. Bahkan Su Hengye mendesaknya untuk memberikan kunci harta leluhur sekarang juga, karena kami akan membuat klan Taisumen merebut wilayah bagian timur. Su Hengsan menjawab agar kalian jangan berbicara omong kosong, karena kastil Heimu sering melakukan tindakan jahat.
sehingga bekerja sama dengan mereka itu adalah tipuan yang justru akan menghancurkan klan Taisumen sendiri. Su Wangji sebagai tetua utama berkata pada Su Hengsan bahwa aku tak akan memaksamu untuk bekerja sama dengan kastil Heimu. Namun sekarang yang harus kau lakukan adalah menyerahkan kunci harta leluhur. Di dalam kamar terlihat Yunce yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Dan rupanya Su Hengye menyuruh anaknya yaitu Su Haoyu untuk berduel dengan Su Haoran. Dan siapakah di antara anak mereka yang berhak mendapatkan kunci leluhur tersebut? Diketahui bahwa Su Haoyu telah berada di tingkat 8 spirit mistik, sedangkan Su Haoran hanya berada di tingkat 2 spirit mistik, sehingga sudah pasti Su Haoyu yang akan menjadi pemenangnya. Su Hengsan mengatakan jika semua ini hanyalah omong kosong, karena bagaimanapun juga kalian tak akan pernah melepaskan kunci harta leluhur begitu saja. Lagi pula pertarungan ini benar-benar tidak adil. Tetua Su Wangji berkata pada Hengsan bahwa kau bisa memilih murid manapun yang berusia di bawah 20 tahun. Dan jika di antara mereka ada yang berhasil mengalahkan Haoyu, maka Heng Ye tidak akan diberikan izin untuk berurusan lagi dengan harta sekte Taisumen. Namun jika tidak ada yang bisa mengalahkan Haoyu, maka kau harus menyerahkan kunci harta sekte ini kepada Haoyu. Tetapi Hengsan menegaskan jika mereka orang baik, maka tidak masalah memberikan harta itu pada mereka. Namun jelas-jelas mereka adalah orang yang buruk, jadi aku tidak akan rela memberikannya. Bahkan Yunce mendukung apa yang baru saja dikatakan oleh tetua Hengsan. Kemudian Yunce mengingatkan agar Suling jangan pergi kemanapun. Bahkan Yunce berjanji bahwa ia tak akan membiarkan siapapun berani menyakiti Suling dan dirinya akan berkorban apapun untuk melindunginya. Lalu di sana seorang pria memberitahu Heimu Qingya bahwa itu adalah orang yang menggagalkan penculikan Putri Suling Kemudian Heng Ye menegaskan bahwa aku khawatir tidak bisa menemukan orang itu. Namun ternyata dengan sangat berani ia menampakkan dirinya datang ke sini. Setelah itu, Su Hengye memerintahkan anaknya untuk memberi pelajaran pada Yunce. Meskipun nanti Su Haoyu tak sengaja menyakiti Yunce dan membuatnya tewas, itu tak masalah, karena memang itulah yang aku inginkan. Kemudian Haoyu bertanya dari mana sebenarnya Yunce berasal, karena selama ini ia tak pernah melihat Yunce berada di sekte Taisumen. Bahkan Haoyu juga mengingatkan agar Yunce segera pergi jika tidak ingin ia habisi. Yunce menjawab, jadi kau adalah orang yang mengklaim bahwa dirimu yang paling jenius di sekte ini. Namun sepertinya julukan itu sangat tidak pantas untuk orang sepertimu. Tetapi aku akan memberitahumu apa itu yang disebut dengan jenius. Setelah itu, Yunce pun segera menyuruh Suling untuk kembali pada ayahnya. Lalu pertarungan antara Yunce dan Su Haoyu akhirnya terjadi. Namun saat Haoyu menghunuskan pedangnya, Yunce segera menahan pedang itu dengan tangan kosong. Bahkan saat itu, Yunce berhasil membuat Haoyu tak berdaya. Dan tak mau kalah begitu saja, Haoyu kembali melancarkan serangannya. Tetapi kini, lagi-lagi serangan itu dapat dihalau dengan mudah oleh Yunce. Bahkan Yunce justru malah membuat Haoyu tersungkur ke tanah. Melihat tuan mudanya tak berdaya, Li Yunji pun bergegas menghabisi Yunce. Dan Su Hengsan mengingatkan agar Yunce berhati-hati. Ketika serangan dilancarkan, Yunce menyadari bahwa tingkat kekuatan Li Yunji berada di level Earthly Mystic. Tetapi dengan teknik pedang yang Yunce miliki, ia berhasil mengalahkannya. Menyaksikan kejadian itu membuat Su Hengsan tak percaya, karena dilihat dari usia Yunce, ia masih cukup muda, namun kekuatannya benar-benar luar biasa. Yunce berkata bahwa aku mendengar jika kau pernah diselamatkan oleh tetua klan sebelumnya, tapi sekarang kau malah menyia-nyiakan nyawamu seperti ini. Mendengar hal tersebut membuat Su Hengye sangat marah. Ia mengatakan bahwa aku pasti akan menghabisi nyawamu setelah ini. Kemudian Yunce menegaskan bahwa tetua Su Wangji telah berjanji jika ada murid di bawah usia 20 tahun bisa mengalahkan Haoyu.
maka keputusan masalah sekte diserahkan kepada Tetua Heng San. Tetapi Tetua Su Wangji menjawab bahwa aku memang mengatakan hal tersebut, tapi kau bukanlah murid dari sekte Taisumen dan kami tidak menerima murid dari luar. Jadi pertarungan ini tidak berjalan sesuai yang aku inginkan. Namun Yunce memberitahu bahwa Tetua Heng San telah memintaku untuk bertunangan dengan Su Ling-er. Jadi bagaimana bisa kau tidak menghitung aku sebagai murid dari sekte Taisumen? Su Heng San berkata bahwa Yunce benar-benar sangat pintar. Lalu Su Heng San menegaskan jika semua yang dikatakan Yunce itu benar adanya. Karena sebelumnya ia telah menyelamatkan nyawa putriku, maka aku memintanya untuk bertunangan dengan Su Ling-er. Dan saat Su Ling-er berusia 16 tahun, pernikahan mereka akan langsung dilaksanakan. Su Heng San menambahkan jika Yunce ingin menikah dengan Su Ling-er, maka ia akan menjadi murid sekte Taisumen. Dan nantinya ia juga akan diberikan kehormatan. Mendengar penjelasan itu, Yunce segera berterima kasih pada Tetua Heng San. 待小女满16岁，规矩由我全权处理。谢岳父大人成全。 Kemudian Su Heng San berkata bahwa Yunce telah resmi menjadi murid dari sekte Taisumen. Dan sesuai perjanjian, harta itu akulah yang akan memutuskannya. Namun Heimu Qingya menjawab bahwa Tetua Heng San memegang kendali atas harta tersebut. Dan semua itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi secara tiba-tiba Heimu Qingya menyerang Yunce dari arah belakang. Melihat hal itu, Su Heng San berkata bahwa Heimu Qingya benar-benar keterlaluan. Namun untungnya Yunce berhasil menahan serangan dari Heimu Qingya tersebut. Kemudian Yunce mengeluarkan kekuatan Selling Cloud yang membuat Heimu Qingya terpental. Namun Heimu Qingya tak mau menyerah begitu saja. Dirinya pun kembali melancarkan serangan. Yunce berkata bahwa dengan menggunakan teknik Stargate, Heimu tidak akan bisa menyakitiku. Tapi saat itu untung saja Qing Yue datang dan segera membantu Yunce. Tetua Su Heng San memperkenalkan dirinya dan berterima kasih karena Qing Yue telah menyelamatkan Su Ling-er. Yunce berkata pada Tetua Heimu bahwa aku tak percaya kau melakukan hal ini. Kau bahkan menyerang diriku secara tiba-tiba dari arah belakang. Namun bukannya sadar, Heimu justru berkata bahwa aku tak akan takut pada dirimu. Tanpa berbasa-basi, Qing Yue pun langsung melancarkan serangannya. Menyaksikan hal itu membuat Yunce berpikir jika Qing Yue benar-benar sangat kuat. Karena bagaimana bisa ia mengalahkan dua orang di tingkat Heavenly Mystic dengan satu serangan. Yunce bertanya pada Molly apa sebenarnya tingkat kekuatan mistik Qing Yue saat ini. Molly menjelaskan bahwa karena pil teratai hati, kini tubuh Qing Yue berada di tingkat Emperor Mistik. Bahkan Qing Yue juga telah melampaui kekuatan dari Chu Yue-chan. Molly menambahkan bahwa peningkatan kekuatan yang luar biasa itu ada kaitannya dengan 9 tubuh terpilih yang Qing Yue miliki. Setelah itu, Tetua Su Wangji pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera pergi. Tetapi sebelum kepergian mereka, Yunce berkata, bukankah seharusnya ada ganti rugi karena pasukan Tetua Su Wangji telah membuat kekacauan di tempat ini? Sehingga Heimu Qingya memberikan 3 Purple Cloud Iron kepada Tetua Su Heng San. Lalu Su Heng San mengambil 3 Purple Cloud tersebut. Ia juga mengatakan, karena kau telah memberikan ini, maka aku akan membiarkan kalian pergi. Yunce pun berterima kasih pada Qing Yue karena telah membantunya. Yunce juga mengerti mengapa di kehidupan sebelumnya Su Ling-er bersikap seperti itu. Namun berkat Qing Yue yang telah membantu sekte Taisumen, ini semua jadi lebih baik. Dan ia berharap jika apa yang terjadi bisa membuat Su Ling-er lebih damai meski hanya dalam mimpi. Qing Yue mengingatkan bahwa kekuatanku yang saat ini awalnya adalah milikmu. Jadi jika kau ingin menggunakannya, aku tidak akan menolak. Setelah itu, Qing Yue menyuruh Yunce untuk pergi bermain dengan Su Ling-er. Yunce pun bertanya kemanakah Su Ling-er ingin pergi bermain.
Suling Er menjawab bahwa dirinya ingin pergi bermain di hutan bambu dekat kaki gunung. Kemudian Yunce pun segera menyetujui hal tersebut. 为我打通所有玄关的恩惠。银车哥哥， Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Suling Er yang meminta sesuatu untuk bisa terus mengingat Yunce. Yunce pun memberikan sebuah cincin untuk dirinya, karena di masa depan ia akan kembali lagi untuk menikahi Suling Er. Kemudian Yunce pamit kepada Su Hengsan untuk pergi dari sana, dan ia bersama Qing Yue segera menuju ke portal milik Dewa Jahat. Tak berselang lama, mereka pun kembali ke alam rahasia Tianqi. Sesampainya di sana, Yunce bertanya pada Molly, mengapa Dewa Jahat mengirimku ke alam ilusi? Molly menjawab bahwa itu bukanlah alam ilusi, melainkan dunia nyata. Meskipun benua Azure Cloud memiliki persamaan tatanan dengan benua Tianshuan, tapi ada yang salah dengan hukum waktunya. Mendengar perkataan itu membuat Yunce sangat terkejut, apalagi Roh Phoenix pernah bilang jika diriku melewati reinkarnasi dengan harta surgawi, sehingga butterfly effect merusak hukum sebab akibat yang ada di dunia ini. Yunce kembali bertanya apakah ada harta surgawi yang bisa merusak hukum sebab akibat. Molly menjelaskan bahwa cermin reinkarnasi merupakan peringkat terakhir dari 7 harta surgawi, dan jika ada orang yang mengaktifkannya, maka butuh waktu 20 tahun lagi agar bisa kembali berfungsi. Yunce teringat bahwa kakek Xiaoli bilang jika ayahnya mati diburu karena harta surgawi, dan satu-satunya peninggalan adalah liontin milik Yunce yang di dalamnya terdapat sebuah cermin kecil. Kemungkinan juga Suling Er telah dibangkitkan kembali saat Yunce bereinkarnasi. Molly mengatakan bahwa benua Tianshuan dan benua Azure Cloud memiliki jarak tidak terlalu jauh, sehingga Yunce bisa pergi ke sana setelah kekuatannya sudah meningkat. Dan Yunce pun berjanji pasti akan menemui Suling Er kembali. Di luar alam rahasia Tianqi, terlihat Chang Yue yang merasa khawatir terhadap Yunce. Tapi Yuanba berkata agar Tuan Putri tenang saja. Lagi pula Yunce adalah orang yang kuat. Di sisi lain, tetua Fan sangat marah pada Mu Tianbei yang telah membunuh Fan Juebi. Namun Fan Juicheng menjelaskan bahwa yang membunuh Fan Juebi adalah Yunce, sehingga tetua Fan berjanji pasti akan membantai Yunce sekarang juga. Tak berselang lama, Yunce dan Qing Yue keluar dari tempat itu. Tapi ketika tetua Fan mau menyerang, Yunce segera menyuruh Qing Yue untuk menghajarnya. Bahkan semua orang terkejut karena tetua Fan dibuat tersungkur. Diketahui bahwa sekarang ranah Qing Yue berada di tingkat Emperor Mistik, sehingga hal itu membuat Chu Yue-chan juga terkejut mengetahuinya. Tapi Qing Yue menjelaskan bahwa semua ini berkat Yunce yang menyelamatkannya dengan teratai hati kaisar. Kemudian Chu Yue-chan segera berterima kasih atas bantuan Yunce, dan ia bertanya pada tetua Fan apakah klan Burning Heaven sudah siap bermusuhan dengan istana Frozen Clouds. Namun saat situasi mulai memanas, datang tetua Lingkun yang menghentikan mereka. Tetua Lingkun memberitahu bahwa Wisma Gunung Tianjian bukanlah tempat untuk menyelesaikan dendam kalian, dan sekarang adalah waktunya untuk ritual penyegelan iblis. Bahkan jika kalian tak menaati aturan, maka jangan salahkan aku yang akan bertindak. Ling Yufeng berkata bahwa kalian baru saja keluar dari alam rahasia Tianqi dengan kondisi berbeda-beda, sehingga kalian boleh memilih untuk mengikuti ritual penyegelan iblis ataupun tidak. Dan karena Qing Yue tidak tertarik, ia pun segera pergi dari sana. Yunce mengatakan setelah kejadian ini aku tak bisa kembali ke istana Bluewind, karena bagaimanapun juga klan Burning Heaven pasti akan memburuku. Chang Yue mengerti dan memeluk Yunce sambil mengingatkannya untuk berhati-hati. Setelah itu tibalah mereka di tempat ritual penyegelan iblis. Di sana tetua Lingkun menjelaskan tentang pedang hukuman surgawi yang merupakan pedang raksasa terkuat untuk menekan iblis. Iblis yang telah tertangkap 100 tahun yang lalu sangatlah kuat,
sehingga setiap 20 tahun sekali, maka seseorang akan diutus untuk memperkuat segelnya. Dan ternyata saat dibuka, rupanya ada seorang kakek tua yang disebut sebagai iblis terkuat. Tetua iblis sangat marah dan ia berkata bahwa Kaisar Iblis pasti akan membalas dendam pada kalian. Namun Tetua Ling Kun menjawab bahwa dunia iblis saat ini sudah berantakan dan ia pun langsung menggunakan formasi penekan jiwa untuk menyerangnya. Di saat Tetua Iblis berteriak kesakitan, Tetua Ling Kun memberitahu bahwa putra dan menantumu terlalu percaya diri datang ke Tianwei untuk menyelamatkanmu. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, tapi terluka parah dan mungkin telah mati. Mendengar perkataan itu, Tetua Iblis tak percaya karena anakku tak mungkin mati dan sekarang kalianlah yang akan mati di tanganku. Bahkan ia segera menyerang Yuanba dan menariknya masuk ke dalam segel. Yunce yang melihat hal itu tak tinggal diam. Ia segera menarik tubuh Yuanba. Sedangkan Tetua Ling Kun tak berani menyelamatkannya karena formasi ini sangatlah kuat. Sehingga Yunce terpaksa menggunakan teknik dewa jahat untuk menyelamatkannya. Walaupun Yunce berhasil menyelamatkan Yuanba, tapi kini tubuhnya yang justru terluka parah. Dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Apalagi Putri Chang Yue yang langsung menangis karena hal itu. Setelah formasi pedang tertutup, kini Chang Yue pingsan seketika. Sementara Tetua Qin bertanya apakah formasi itu bisa dibuka kembali. Karena mungkin saja Yunce masih hidup. Tetapi Tetua Ling Kun menjelaskan bahwa formasi pedang mustahil untuk dibuka kembali. Bahkan ia saja membutuhkan 12 master tetua dari Tianwei untuk membukanya. Lagi pula, jika berhasil dibuka, pasti Yunce sudah mati. Ling Jie dan Ling Yun juga tak percaya jika hal ini bisa terjadi. Sedangkan Ketua Ling Yufeng menyuruh Ling Wugou untuk mengirim orang menjaga Yuanba. Dan juga segera menyuruh Nenek Jiu agar jangan sampai jiwa dan tubuh Putri Chang Yue terluka karena hal ini. Perwakilan istana Frozen Clouds juga segera pergi dari sana. Dan menurut Chu Yueli, hal ini bagus untuk Qing Yue karena ia jadi bisa fokus berlatih sebab akan meninggalkan ikatannya terhadap Yunce. Di sisi lain, Fan Juecheng sangat senang karena akhirnya Yunce sudah mati. Sedangkan Tetua Ling Kun kebingungan mengapa Yunce tak berpengaruh dengan formasi pedang. Bahkan ia bisa menyelamatkan Yuanba dengan begitu mudah. Scene berpindah ke peri kecil yang mendapatkan kabar bahwa Yunce telah mati. Bahkan wajahnya terlihat sangat panik dan tak percaya mendengarnya. Sehingga hal itu membuat Chu Yueli dan yang lainnya menjadi kebingungan. Karena mereka selama ini belum pernah melihat emosi Chu Yue-chan lepas kendali. Dikarenakan masih tak percaya, peri kecil langsung pergi menuju ke formasi pedang. Sesampainya di sana, ia menangis dan bertanya-tanya, "Mengapa kau mati begitu saja? Apakah kau lupa dengan janjimu untuk menaklukkan hatiku?" Peri kecil kini menjadi sangat marah, bahkan ia mengamuk dan terus menghancurkan formasi pedang. Sampai-sampai dirinya muntah darah dan kekuatannya terkuras habis. Kini Chu Yueli mengerti jika kakaknya itu telah jatuh cinta pada Yunce. Meskipun sudah menghabiskan semua kekuatannya, tapi apalah daya, formasi pedang sangatlah kuat. Bahkan formasi tersebut tak bergerak sedikit pun setelah diserang. Sehingga kini Chu Yueli membawa kakaknya itu untuk mengobati lukanya. Di tempat lain, Qing Yue juga tak menyangka bahwa suaminya kini telah mati. Bahkan ia merasa menyesal karena tak pergi menemaninya ke formasi pedang. Dan kini Qing Yue segera pergi ke sana untuk melihatnya sendiri. Setelah tiba di depan formasi pedang, Qing Yue mengatakan bahwa di kehidupan selanjutnya, biarkan aku kembali menjadi istrimu lagi. Dan pada saat itu, aku berjanji akan menjadi istri yang baik untukmu.
Tak berselang lama, datang Ling Yun yang bertanya, apakah di sini kau sedang mengenang temanmu? Tapi Qing Yue menjawab bahwa aku berada di sini untuk suamiku. Bahkan hal itu membuat Ling Yun tak percaya jika mereka ternyata sudah menikah. Qing Yue mulai memotong rambutnya dan menaburkannya di area itu, sambil berkata bahwa biarkanlah rambut ini sebagai tanda aku terus menemanimu. Sementara Ling Yun masih merasa syok dengan hubungan Yunce dan Qing Yue. 为我的夫君送行， 你也是来为朋友送行的吗？ 让这发丝代替情缘。 Xin berpindah ke Yuanba yang meminta maaf pada kakaknya karena kematian Yunce adalah kesalahannya. Dan ia berkata bahwa Yunce sangat baik kepadaku, tapi sekarang justru akulah yang membuatnya terbunuh. Tak berhenti sampai di situ, Yuanba juga berjanji akan pergi untuk mencari kekuatan. Hal itu ia lakukan agar bisa melindungi ayah dan kakaknya. Qing Yue pun mengerti dan akan menunggu adiknya itu kembali lagi. Xin berpindah ke tempat Nenek Jiu yang merupakan tabib terbaik di Wisma Gunung Tianjian. Saat itu, Chu Yueli bertanya, bagaimanakah kondisi kakakku saat ini? Dan di sini nanti akan terungkap bahwa Chu Yue-chan sedang mengandung anak Yunce. 我等你回来。为了我的力量，我要变强大。 婆婆，姐姐怎么样？ Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chu Yueli yang bertanya bagaimanakah kabar kakakku. Nenek Jiu menjawab bahwa Chu Yue-chan baik-baik saja. Meskipun ia terluka karena emosi dan kesedihan, tapi dirinya akan segera sadar. Namun ia sangat menyayangkan karena Chu Yue-chan adalah praktisi elemen es dan tubuhnya sangatlah dingin. Sehingga jika terus begini, maka bayi yang ada di dalam tubuhnya akan bahaya. Bahkan hal itu membuat Chu Yueli tak percaya jika kakaknya telah hamil. Chu Yueli bertanya apakah Nenek Jiu salah dalam mendiagnosa. Karena selama ini kakakku tak pernah bersentuhan dengan satu pria pun. Bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki bayi? Nenek Jiu memberitahu bahwa aku sudah berpengalaman selama 180 tahun dalam dunia medis. Bahkan diriku telah menemui banyak penyakit aneh dan juga langka. Sehingga tak mungkin salah menduga tentang perkara yang sesederhana ini. Tak berselang lama, Chu Yue-chan tersadar dari pingsannya. Adiknya pun bertanya, apakah kau benar-benar hamil? Tapi Chu Yue-chan tak menjawab dan justru menyuruhnya kembali ke istana Frozen Clouds. Xin berpindah ke Ling Yufeng yang sangat terkejut karena ia diberitahu jika peri Yue-chan telah hamil. Dan alasan mengapa Yue-chan histeri sebelumnya karena Yunce adalah ayah dari anak ini. Sedangkan hal itu membuat Xuan Yuan menjadi sangat senang. Xuan Yuan berkata bahwa ini benar-benar memalukan karena suaminya itu telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Tapi justru Chu Yue-chan malah memiliki hubungan terlarang dengan junior Yunce. Ling Yufeng seketika menyuruh istrinya itu untuk jangan menyebarkan berita ini. Sehingga hal itu membuat Xuan Yuan menjadi sangat kesal. Karena dalam kondisi seperti ini, suaminya justru tetap membela Chu Yue-chan. Tak berselang lama, datang Ling Yun dengan wajah yang terlihat murung. Ibunya pun bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Ling Yun menjelaskan bahwa belum lama ini aku jatuh cinta pada Qing Yue. Tapi sekarang mimpiku sudah hancur karena mengetahui bahwa Qing Yue telah menikah dengan Yunce. Mendengar penjelasan itu membuat Xuan Yuan menjadi semakin marah karena suami dan anaknya telah dibuat menderita oleh istana Frozen Clouds. Sehingga ia berjanji akan menyebarkan berita tentang skandal Chu Yue-chan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Chang Yue yang berkata pada tetua Qin bahwa sekarang kau tak perlu khawatir karena aku sudah tak sedih lagi. Lagi pula, aku harus fokus untuk merawat ayah dan menghalangi ambisi kedua saudaraku. Meskipun di dalam hatinya, Chang Yue benar-benar sedih atas kematian Yunce. Di sisi lain, orang-orang sudah tahu tentang kematian Yunce dan kehamilan Chu Yue-chan. Yang dimana setelah kematiannya, Chu Yue-chan sampai depresi. Bahkan mereka juga tahu bahwa Qing Yue telah menikah dengan Yunce saat umur 16 tahun.
Di istana Frozen Clouds, terlihat ketua istana yaitu Ratu Yuxian yang sangat marah kepada Chu Yue-chan. Dan ia bertanya siapakah sebenarnya orang di balik bayi ini. Chu Yue-chan menjawab bahwa dia adalah Yunce. Ratu Yuxian sangat kesal, ia pun menyuruh Chu Yue-chan untuk menggugurkan kandungannya dan tak boleh pergi dari istana lagi. Tapi Chu Yue-chan menjawab bahwa aku memiliki kesalahan, namun anak ini tidak bersalah. Sehingga ia meminta agar gurunya itu mengizinkannya untuk melahirkan bayi tersebut. Tak hanya itu saja, Chu Yue-chan juga berjanji jika guru mengizinkannya, maka aku akan mengikuti semua perkataanmu. Namun Ratu Yuxian menjelaskan tentang alasan murid istana Frozen Clouds tak boleh menikah. Karena dalam 2 bulan, janin yang ada di dalam perut akan mati kedinginan. Walaupun begitu, Chu Yue-chan memberitahu bahwa ini adalah anakku dengan Yunce, sehingga aku akan melindunginya dan membiarkannya tetap hidup. Bahkan Chu Yue-chan sampai menghancurkan basis kultivasinya sendiri yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ratu Yuxian tentu sangat terkejut karena muridnya yang paling berbakat itu justru malah melakukan hal ini. Bahkan ia tak percaya pengaruh apakah yang telah digunakan oleh Yunce. Namun Chu Yue-chan tak menyesal karena Yunce telah menjadikannya kembali sebagai wanita sesungguhnya. Chu Yue-chan juga berkata bahwa satu-satunya hal yang aku sesali adalah kematian Yunce. Dan setelah kepergiannya, aku mengerti beberapa hal. Sehingga sebagai wanitanya, aku akan merawat bayi ini yang merupakan satu-satunya garis keturunan Yunce. Chu Yue-chan segera memohon agar gurunya itu mau mengizinkannya. Bahkan mendengar hal itu, Ratu Yuxian sampai meneteskan air mata. Dan karena terpaksa, ia pun menyetujui hal tersebut. Meskipun murid yang selama ini ia rawat harus pergi selamanya meninggalkan istana Frozen Clouds. Tak berhenti sampai di situ, mulai sekarang Chu Yue-chan bukan lagi murid dari istana Frozen Clouds dan tak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan dirinya. Sedangkan Chu Yue-chan sangat berterima kasih atas keputusan tersebut. Setelah kepergiannya, kini Ratu Yuxian mengumpulkan semua murid dan ia memberitahu bahwa Chu Yue-chan sudah diusir dari istana. Sehingga mulai sekarang, Qing Yue lah yang berada di peringkat pertama menggantikan posisinya. Ia juga kemudian menyuruh semua murid yang ada di luar untuk kembali, karena istana Frozen Clouds akan menutup gerbang sekte selama 3 tahun. Shin berpindah ke Yunce yang berada di dalam formasi penekan jiwa. Saat itu, ia menyadari bahwa aku belum mati. Sedangkan Molly sangat marah kepada Yunce yang tak pernah memperdulikan nyawanya. Karena jika bukan perlindungan dari Great Way of Buddha, kau pasti sudah mati. Molly menjelaskan agar Yunce memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan diri. Karena meskipun tetua iblis tahu kau belum mati, tapi ia tak membunuhmu. Sehingga setelah mengumpulkan energi, kau harus gunakan teknik Stargate Bracken Shadow untuk keluar dari sini. Yunce mengerti dan ia akan segera mengumpulkan kekuatannya. Karena bagaimanapun juga, ia tak boleh mati di sini. Apalagi banyak urusan yang masih belum diselesaikan. Yunce mengerti jika aku berhasil membunuh tetua iblis, maka pedang hukum surgawi akan dinonaktifkan. Dan jika hal itu terjadi, maka aku bisa keluar dari tempat ini. Dan tanpa banyak berpikir, Yunce pun langsung melancarkan serangan. Namun saat serangan dilancarkan, Yunce terkejut. Karena bagaimana mungkin tetua iblis bisa menahan serangan itu hanya dengan 2 jari saja. Yunce berpikir bahwa apa yang dikatakan Molly memang benar adanya. Karena mustahil aku bisa membunuhnya dengan kekuatan seperti ini. Singkat cerita, 1 bulan kemudian terlihat Yunce yang sudah tak berdaya karena selama ini ia tak menemukan makanan apapun untuk dimakan. Dan karena tak punya pilihan lain, Yunce terpaksa memakan daging naga yang telah mati. Tetapi sebelum itu, Molly mengingatkan, apakah kau sudah memikirkan resikonya? Karena kekuatan dalam darah dan daging naga sangatlah berbahaya. Dan jika kau memakannya, kemungkinan kau akan langsung mati.
还傻站在这里等死。 Tetapi Yunce menegaskan, aku tak punya pilihan lain dan aku tak akan membiarkan diriku mati kelaparan. Dan setelah memakan daging naga tersebut, Yunce pun langsung berteriak kesakitan. Bahkan tetua iblis tak percaya jika Yunce benar-benar memakan daging itu. Dirinya bertanya-tanya, apakah kau sudah lelah hidup dan ingin mati? Yunce menjawab bahwa sebelum aku mati, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tetua iblis mengatakan, kalau begitu beritahu aku bagaimana caramu untuk bertahan hidup. Tetua iblis juga berkata di dalam hati, dengan darah naga di tingkat emperor mistik di tubuhnya, maka itu akan menghancurkan semua organ dalam Yunce. Dan sekalipun ia bisa bertahan hidup, maka pasti Yunce akan menjadi orang cacat. Yunce mengatakan bahwa pembuluh darahku berasal dari dewa. Jadi bagaimana bisa dihancurkan hanya dengan beberapa tetes kekuatan darah naga di tingkat emperor mistik. 神，必须在25天之内赶回去。那尽快开始第3关的试炼吧。 Setelah beberapa jam kemudian, Yunce berkata bahwa setiap aku terlahir kembali, diriku melakukan terobosan. Jadi yang perlu aku lakukan saat ini adalah terlahir kembali dan melakukan terobosan terus-menerus. Bahkan tak masalah jika nanti aku merasakan sakit dari tubuh dan tulangku yang akan hancur. Setelah mengatakan hal tersebut, Yunce pun terus memakan daging naga di tingkat emperor mistik. Dan beberapa bulan berlalu, Yunce terus melakukan terobosan tersebut. Melihat hal itu, tetua iblis mengatakan bahwa selama aku hidup tidak pernah melihat orang seperti Yunce. Karena saat tubuhnya hancur, kekuatan mistiknya justru malah bertambah. Dan dalam 6 bulan ini, ia sudah menerobos dari tingkat spirit mistik. 有这样领悟力的人，我堂堂妖王等级都能更上一层。 Saat itu, Yunce berhasil menerobos di ranah Burning Heart. Ia berkata pada tetua iblis bahwa aku akan mencoba menghabisimu lagi. Karena saat menerobos Earth Mystic dapat membuatku menggunakan Burning Earth tanpa tekanan. Tetapi tetua iblis menjawab, meski menerobos Earth Mystic dengan cepat, itu sangat mengejutkan. Tapi kau masih terlalu lemah untuk membunuhku. Dan benar saja, saat Yunce melancarkan serangan, tetua iblis berhasil menahannya dengan sangat mudah. Yunce mengingatkan, meskipun perbedaan kekuatan kita sangat jauh, kau jangan senang dulu. Karena akan ada suatu hari di mana aku pasti bisa membunuhmu. Namun tetua iblis berkata, saat kau mengatakan akan membunuhku sekarang itu hanyalah lelucon saja. Maka tunggulah saja suatu hari seperti yang kau bayangkan. Tetapi Yunce menegaskan bahwa setelah menerobos sensasi terbakar di tubuhku muncul kembali. Dan mungkin darah Phoenix sudah pulih sepenuhnya, jadi lebih baik aku mencobanya. Kemudian Yunce kembali melancarkan serangannya dengan kekuatan api Phoenix. Dan karena terkena api tersebut, tetua iblis berkata, meskipun api ini tak terlalu panas, tetapi berhasil melukai tubuhku. Tak banyak bicara, Yunce terus melancarkan serangan untuk menghabisi tetua iblis. Tetua iblis berkata bahwa dengan pertahanan alami milikku, serangan Heavenly Mystic tingkat awal tak akan bisa menembusnya. Tapi saat ini kau justru berhasil melukai kulit dan juga merusak bajuku. Sehingga menurutnya ini adalah penghinaan. Dikarenakan sudah sangat marah, tetua iblis pun membalas semua serangan Yunce. Tapi tetua iblis berkata bahwa aku tak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Bahkan terlihat Yunce yang terus berusaha untuk menahan serangan dari tetua iblis. Dan akibat dari serangan itu, 10 meridian Yunce sampai dibuat hancur. Namun Yunce bergegas untuk memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Menyaksikan kejadian itu membuat tetua iblis kebingungan. Karena bagaimanakah caranya Yunce melatih tubuhnya. Dan pasti serangan dariku tadi mengambil setengah kehidupan dari seseorang yang dalam ranah Heavenly Mystic. Tetapi entah mengapa Yunce terlihat baik-baik saja, bahkan bisa merawat lukanya itu. Sambil memulihkan diri, Yunce berkata bahwa meskipun The Great Way of Buddha adalah skill mistikku, namun itu tidak mengandalkan kekuatan mistik. Bahkan sebagai gantinya malah mengandalkan kekuatan dari jiwa dan alam. Yunce lanjut mengatakan bahwa kekuatan mistik adalah kekuatan setiap makhluk hidup.
Tetapi kekuatan alam adalah kekuatan milik alam itu sendiri. Dan sebenarnya kekuatan alam secara alami akan menghancurkan kekuatan mistik. Namun saat makhluk hidup cukup kuat, maka bisa memanfaatkan kekuatan alam sampai tingkat tertentu. Yunce menyadari bahwa kultivasi The Great Way of Buddha tidak datang dari pertarungan, melainkan dari pemahamanku di setengah tahun yang lalu. Karena telah berhasil menemui gerbang kematian dari memakan daging naga tingkat Emperor Mistik. Dan itu semua akan bisa mengaktifkan batasannya. Setelah itu, Yunce berhasil menerobos ke tingkat Great Way of Buddha tahap 3. Molly mengatakan bahwa itu tidak buruk, karena dalam Kekaisaran Bluin kau dianggap sebagai ahli. Dan nanti di benua Tianshuan kau mungkin akan menjadi peringkat menengah atas. Molly juga menambahkan bahwa dengan kekuatan mistikmu saat ini, kau seharusnya bisa disandingkan dengan ahli di benua Tianshuan. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.